Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan yang ada di rumah, kita bersyukur boleh Tuhan perkenankan memasuki minggu perayaan Epifani, yaitu penampakan Yesus ke dalam dunia yang ditandai oleh perjumpaannya dengan orang Majus dan pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan untuk menunjukkan manifestasi Yesus dalam memulai pelayanannya sebagai anak Allah dengan mengubah air menjadi anggur. Kita hadir di sini dalam sikap menyembah, sebagaimana kisah para Majus datang dengan penuh kerinduan menyembah Tuhan. Mari dengan penuh kesungguhan kita beribadah kepadanya dengan tema "Angkatlah mukamu, lihatlah terang". Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian "Angkatlah hatimu padamu". Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 72 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja Dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan Dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, Dan bukit-bukit membawa kemenangan kiranya ia memberi keadilan, kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin. tetapi menurunkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut turunnya selama ada matahari, Dan selama ada bulan turun. kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, Seperti virus hujan yang mengenai bumi. kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, Dan damai sejahtera berlimpah sampai tiada lagi bulan. kiranya ia memerintah dari laut ke laut, Dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, Dan musuh-musuhnya menjilat teguh. kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau, Membawa persembahan-persembahan. kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba, Menyampaikan keduri.
Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hamba-Nya. sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Orang yang tertindas dan orang yang tidak punya tolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Dan mereka mahal namanya. Amin. Saudara kita berdiri dan kita mendengarkan perintah mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara, Tuhan telah menampakkan diri-Nya dan senantiasa menerangi kita dalam menjalani kehidupan. Namun seringkali kita masih jatuh dalam berbagai hal yang membuka kita akan hati Tuhan. Di tahun baru ini, mari kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa. Ampunilah kami dan terangi hati kami, agar kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat dan karunia Tuhan yang senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan, dan persembahan yang kita kumpulkan pada saat hari ini nanti kita bisa serahkan pada majelis kelompok atau diserahkan ke gereja saat ibadah sudah berlangsung di gereja. Firman Tuhan dari Matius 2 ayat 11 mengingatkan kita, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan telah mengantar kami memasuki tahun baru tahun 2021. Dan hari ini Tuhan kami merayakan Epifani. Kami percaya ini berkat Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh paham dan boleh melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Allah, umat-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Yesaya pasal 60 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari
seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepadanya Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Amin. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majusi itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembahnya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan bunga. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Koresma. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, hari ini tanggal 6 Januari dalam kalender gerejawi merupakan masa akhir dari Natal. Dari tanggal 25 sampai 5 Januari itu dalam tradisi gereja sebagai masa Natal. Epifani dalam bahasa Yunani, Epifania, berarti manifestasi atau penampakan secara jelas. Dalam hal ini penampakan Tuhan, atau biasa juga disebut dengan Theophany, penampakan Yesus Kristus kepada dunia. Perayaan ini telah menjadi bentuk penghayatan gereja, baik gereja yang di barat maupun timur, dan menjadi tradisi yang diikuti oleh banyak gereja hingga hari ini. Manifestasi Yesus ditandai dengan peristiwa kedatangan orang Majus, baptisan oleh Yohanes di Sungai Yordan, dan peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur dalam pernikahan di Kana. Bapak Ibu saudara-saudara, dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 7 yang merupakan bahan utama perenungan firman Tuhan hari ini, merupakan bagian dari berita pengharapan tentang pemulihan keadaan umat Tuhan. Melalui Yesaya, Allah hendak menghidupkan antusiasme di kalangan umat Israel yang berada dalam pembuangan. Allah tidak akan terus membiarkan umatnya hidup dalam masa-masa suram dan berada dalam kegelapan. Sebuah realita atau kondisi yang tentu saja tidak jauh dengan kita sekarang ini. Tangisan pilu orang-orang yang kehilangan sanak saudara kerap terdengar. Kita berkumpul bersama keluarga sahabat kita
maupun di rumah masing-masing. Kita juga bergumul karena bencana alam yang terjadi di sekitar kita dan lain sebagainya. Pertanyaan bagi banyak orang sekarang ini dan juga menjadi pertanyaan bagi kita tentunya ialah, apakah masih ada harapan? Di tengah-tengah keterpurukan kita sekarang, apakah masih ada masa depan yang cerah bagi anak-anak kita? Sebuah pertanyaan yang tidak bisa membuat kita tidur, pertanyaan yang membuat kita gelisah. Tetapi belajar dari pembacaan kita saat ini, bahwa pada zaman Yesaya sekalipun kehidupan begitu berat, harapan seolah sirna, masa depan seolah redup. Nabi Yesaya oleh Allah diperintahkan agar memberitakan kepada umat bagaimana perbuatan dan tindakan yang Allah akan segera lakukan. Kita bisa baca dalam pembacaan kita tadi di Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebuah pengumuman bahwa kelepasan sungguh-sungguh akan terjadi, dan itu karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah realitas kehidupan umat Tuhan yang melihat bahwa seolah-olah tidak ada lagi pengharapan, Nabi Yesaya diminta untuk menyampaikan berita ini. Lebih jauh dalam ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Allah memastikan pengharapan itu hadir seiring dengan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah menjanjikan kepada Yesaya dan umatnya bahwa bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangnya. Pengharapan atau janji ini berasal dari Allah, dan kita tahu, kita percaya sesuatu yang berasal dari Allah pasti digenapi. Perayaan Epifani saat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah dan akan selalu bertindak. Yesus telah menampakkan diri dan kekuasaannya luar biasa. Kita yang sedang terpuruk, kita yang sedang putus asa, kita yang sedang dalam pergumulan berat sekarang ini, oleh tema kita hari ini, angkatlah mukamu, lihatlah terang. Kita mau mengatakan selalu ada harapan, selalu ada pengharapan di dalam Kristus sebagai terang. Dalam Alkitab sering kita menjumpai kata kegelapan itu berarti sesuatu yang haus, yang kacau. Tetapi apa yang kacau itu, ketika hadirat Tuhan hadir di situ, maka akan menjadi teratur, menjadi tertib, menjadi sembuh, dan itu pun yang kita yakini dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara-saudara,
satu hal yang mesti kita lakukan dalam merespon kehadiran terang itu ialah bersedia membuka hati, membuka kehidupan kita yang gelap ini, agar terang itu menerangi yang gelap dalam hidup kita. Mari kita percaya bahwa terang itu sudah hadir dan diam di antara kita. Kami itu berpengharapanlah badai pasti berlalu, dan sekaligus mari belajar menari dalam badai, karena kita percaya sang terang itu tidak akan meninggalkan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri, kita percaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita percaya bahwa terang itu hadir, memberi kita kekuatan semangat, dan membawa pengharapan bagi kita bahwa Dia membawa kehidupan di tengah-tengah umat. Percayalah, dalam situasi terpuruk sebagaimanapun kita ada sekarang ini, kita percaya sebagaimana Yesaya memberitakan kabar sukacita pembebasan dari Tuhan. Mari kita saling membangkitkan harapan, karena harapan di dalam Tuhan selalu ada dan akan selalu ada. Kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, di hari yang panik ini, mari kita lihat, kita saksikan bagaimana kuasa Allah yang luar biasa. Dengan keyakinan itu pula, kita melanjutkan perjalanan hidup kita di tahun ini. Tuhan bersama dengan kita. Berjalanlah di dalam terang bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam doa syafaat sebentar kita mendoakan keberadaan kita semua, jemaat Tuhan Banten ini, dan juga bangsa bahkan dunia. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah terang yang terus hadir dalam kehidupan kami umat. Mampukanlah kami Tuhan untuk senantiasa berpengharapan dalam situasi terpuruk bagaimanapun, dalam situasi sesulit bagaimanapun. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat kehadiran-Mu, melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, membuka diri untuk diterangi oleh terang-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mensyukuri semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Mensyukuri bahwa terang itu telah hadir bersama dengan kami. Dalam syafaat ini ya Allah, kami mendoakan jemaat-Mu yang sedang di dalam kelemahan Tuhan. Kami doakan kekasih kami Ibu Ruth Linggi Alba yang dirawat di Makassar. Kami doakan kekasih kami Bapak Guru yang dirawat di Rumah Sakit Fatima Makassar. Kami doakan kekasih kami Bapak Tony Mutumana yang dirawat di Rumah Sakit daripada. Tuhan memberkati semua upaya penyembuhan, dan kami percaya Tuhan akan memulihkan mereka. Kami doakan keluarga-keluarga kekasih yang sementara di dalam melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kekasih-kekasih kami
di rumah mereka masing-masing. Memberi kekuatan, memberkati mereka, dan kami percaya Tuhan akan memulihkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kekasih kami, keluarga besar Bapak M. Pasapan yang berduka cita atas meninggalnya ibu terkasih di Rumah Sakit Laki Padara pada hari Selasa 5 Januari. Tuhan memberkati sehingga keluarga boleh terhibur dan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Begitupun dengan keluarga besar Herlina Tandi yang sementara dalam rangkaian acara pemakaman dari ibu kekasih. Tuhan memberkati sehingga boleh dilaksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami doakan Tuhan seluruh warga jemaat Pantan dan semua yang menonton acara ini. Tuhan memberkati sehingga kami tetap sehat, boleh menjalani kehidupan dalam tuntunan terang Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga diri kami dan juga menjaga diri orang lain yang ada di sekeliling kami. Berkati kami Tuhan dalam semua tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan bagi kami, baik di rumah masing-masing, dalam keluarga, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, Tuhan memberikan hikmat sehingga kami boleh mengangkatnya dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tahu pergumulan kami sekarang ini dalam ancaman pandemi COVID-19. Tuhan memberkati pemerintah untuk memikirkan dengan baik langkah-langkah yang akan ditempuh sehingga pandemi ini boleh berakhir. Kami memohon Tuhan, campur tangan-Mu menjamah bumi ini. Kami memohon Tuhan, Engkau turun tangan untuk memulihkan bumi ini. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa ya Tuhan. Kami imani bahwa kuasa virus ini tunduk di bawah kuasa-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami percaya Tuhan memberkati pemerintah daerah Tanah Toraja. Berkati kami bersama-sama ya Tuhan sebagai masyarakat sehingga boleh membangun daerah ini untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah hidup kami. Terimalah ya Tuhan sebagai persembahan di hadapan-Mu. Berkati kami semua Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Kami mohon petunjuk, kami mohon bimbingan dari Allah kami yang berkasa. Inilah doa kami, inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
dan nikmatilah hadirat Tuhan. Dia akan menerangi setiap langkahmu. Arahkanlah hidupmu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menuntun langkah kita dalam menjalani kasih anugerah Tuhan.